Salam jumpa, bertemu kembali dalam mata kuliah Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Budaya. Kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan bacaan berdasarkan artikel yang berjudul Inscribing Sumatra, Perceptions of Place and Space in Acehese and Minangkabau Royaletes yang ditulis oleh Jean Drakaert. Sebelum masuk pada isi artikel, perkenankan saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu Ahmad Sirul Haj, Indra Listio, Muhammad Irfan Syaibani, Nurul Laili, Sulaiman, dan saya sendiri Titin Dia Sulistiarini. Artikel Drakaert ini sangat menarik. Di awal, Drakaert membuka dengan sebuah kisah yang sering diceritakan dalam hikayat Melayu. Meskipun ada banyak versi yang bisa kita temukan terkait kisah ini, setidaknya ada satu kesamaan, yaitu asosiasi antara si tokoh, si Katimuno, dengan bumi, tempat ia berpijak, dengan sebuah gunung, atau dalam kisah di dalam artikel ini dengan sebuah pulau, Pulau Perca, yang tidak lain adalah Pulau Sumatera. Kisah yang tampaknya sederhana, ternyata dapat dimaknai lebih karena kisah ini merupakan bagian dari narasi yang dapat menjelaskan ditemukannya atau munculnya Pulau Sumatera. Nah, hal inilah yang mendorong Drakaert untuk menyelidiki bagaimana Sumatera sebagai entitas geografis dalam pandangan masyarakat lokal. Sebelum penelitian Drakaert ini, telah banyak sebenarnya studi terdahulu terkait asal-usul nama Sumatera. Jadi, dari mana nama Sumatera ini sebenarnya berasal. Juga sudah ada perhatian terhadap kemungkinan pemaknaan identitas Sumatera dalam sejarah modern. Namun, menurut Drakaert, belum ada yang membahas secara detail kemaknawian ruang pulau atau island space bagi masyarakat Sumatera sebelum masa kolonial. Dan ini yang akan menjadi inti dari artikel Drakaert ini. Dalam artikelnya, Drakaert menyampaikan bahwa tujuan penelitiannya adalah untuk mengkaji relevansi Sumatera, baik sebagai suatu makna dalam pemikiran masyarakat lokal maupun sebagai sebuah konteks. Untuk itu, data yang dia gunakan adalah surat resmi kerajaan, dokumen perdagangan, dan teks sastra dari kerajaan Aceh dan Minangkabau, dua kerajaan yang cukup dominan di Sumatera. Namun juga masih ada satu lagi, yaitu Hikayat Barus, ya, teks dari kerajaan Barus yang merupakan wilayah antara. Jadi letaknya di antara Aceh dan Minangkabau. Dan ini sungguh menarik bahwa sebenarnya nanti kita melihat bagaimana Hikayat Barus ini juga merefleksikan relasi spasial sebagaimana teks-teks yang kita lihat antara teks Aceh dan teks Minangkabau. Kemudian terkait dengan metode penelitian ini menggunakan close reading, jadi dilakukan pembacaan terhadap teks yang difokuskan pada kata kunci, frasa, kemudian apakah ada pengulangan dan juga struktur bahasanya. Hal ini dilakukan untuk memahami pemikiran masyarakat setempat terkait ruang dan tempat, dan juga untuk mengungkap perbedaan penting terkait cara identitas kelompok dan otoritas kerajaan diartikulasikan dan dipahami. Dan pada akhirnya hal ini nantinya berimplikasi pada pemahaman yang lebih luas tentang kultur politik di Sumatera. Selain pembacaan itu, kemudian artikel ini juga menilai konsep tempat dan ruang dari tiga teori sebelumnya, yaitu teori dari Yi-Fu Tuan, Edward Cayce, dan Doreen Macy. Yi-Fu Tuan misalnya mendefinisikan tempat berdasarkan ruang, sehingga dalam definisi Tuan, tempat adalah ruang yang tertutup dan dimanusiakan atau diberi nyawa. Ya. Kemudian dalam konsep Cayce, mustahil untuk memahami implikasi ruang tanpa terlebih dulu meletakkannya pada suatu tempat. Sedangkan Macy menyampaikan bahwa makna tempat dan ruang itu tidak statis, melainkan dinamis dan relasional. Karena keduanya ya makna ini, tempat yang dinamis dan relasional ini karena selalu mengartikulasikan hubungan sosial dari masa ke masa. Tempat itu selalu dikonseptualisasi dalam kaitan dengan tempat lain. Misalnya kita menggunakan kata lokal karena kita melihat ada relasi dengan tempat lain yang kita sebut sebagai global. Kemudian ada timur, ada barat, hulu, hilir yang saling mempengaruhi.
Ada beberapa hal yang menarik terkait pemikiran lokal tentang Sumatera sebagai ruang. Pertama, kita bisa melihat perbedaan pandangan lokal dengan pandangan Eropa. Penamaan Sumatera sendiri sebagai pulau berasal dari orang asing atau orang Eropa. Dalam History of Sumatra, Marsden bahkan menyatakan bahwa nama Sumatera awalnya tidak dikenal oleh masyarakat lokal yang tidak acuh akan keberadaan Sumatera sebagai sebuah pulau, dan mereka tidak punya nama untuk itu. Hal ini dapat dipahami karena makna orang atau people itu lebih penting daripada tanah atau tempat, yaitu land atau place bagi masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Milner bahwa definisi geografis yang dipahami dalam masyarakat Melayu pramodern berbeda dengan pemahaman Eropa. Dalam konteks di mana tanah dianggap tidak lebih penting daripada orang, batas teritorial seringkali tidak diketahui dengan jelas. Dalam kenyataannya memang batas wilayah negara-negara Melayu tampaknya tidak terlalu penting. Hal ini sesuai dengan pola Mandala yang menjadi ciri khas kultur politik Asia Tenggara. Mandala, menurut Walters, merepresentasikan situasi politik tertentu yang seringkali tidak stabil dalam wilayah yang tidak terdefinisikan dengan jelas batas-batasnya. Pola Mandala ini biasanya berbentuk sirkular atau melingkar ya. Jadi seperti lingkaran yang memiliki pusat, kemudian dia meluas ke segala penjuru. Dan konsep Mandala ini sebenarnya mengacu pada dinamika hubungan antara pusat, centers, dan pinggiran atau peripheries. Dan ini nanti yang akan kita bisa lihat dalam teks-teks yang dikaji oleh Druckert, baik dalam teks Aceh maupun Minangkabau. Dan ketika kita melihat teks Aceh dan Minangkabau nantinya, kita akan melihat bagaimana pemahaman tentang Sumatera ini berbeda di antara keduanya. Dan pemahaman Aceh tentang Sumatera dari teks-teks yang dikaji dilihat lebih bersifat oposisi biner dibandingkan dengan pemahaman Minangkabau tentang Sumatera. Sekarang mari kita lihat bagaimana konstruksi ruang menurut penguasa Aceh. Dari teks-teks yang dikaji, dapat terlihat bahwa penguasa Aceh cenderung mengonstruksi ruang Sumatera dengan Aceh sebagai pusat dan wilayah-wilayah di luarnya sebagai wilayah jajahan. Kita dapat melihat dari penggunaan diksi koersif yang menunjukkan relasi kuasa atau dominasi, misalnya penggunaan kata jajahan, takluk, mengalahkan, dan sebagainya. Selain itu, dari teks-teks itu kita juga bisa melihat refleksi hubungan spasial antara pusat kerajaan dan wilayah kekuasaan sebagai oposisi biner. Hal ini terlihat dari diksi yang digunakan misalnya negeri, dusun, teluk, rantau, dan sebagainya. Sebelumnya kita juga telah membahas pentingnya makna orang dibandingkan tempat. Nah, dalam konsep Melayu pramodern seperti yang dinyatakan oleh Milner, negeri dimaknai sebagai orang. Namun di sini kita bisa melihat sebenarnya dalam teks Aceh, negeri itu tidak sekedar sebagai kumpulan orang, melainkan sebagai ruang yang dimanusiakan dan ditekstualisasikan. Kalau ini kita pinjam dari bahasa yang digunakan oleh Tuan. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini dalam konstruksi ruang Aceh, hal ini sebenarnya sejalan dengan konsep tempat dan ruang yang dinyatakan oleh Tuan. Sementara penguasa Minangkabau memiliki pemikiran yang berbeda dalam mengonstruksi ruang Sumatera. Tidak seperti penguasa Aceh yang menggunakan diksi yang koersif dalam surat-surat kerajaan, penguasa Minangkabau lebih menggunakan diksi yang bersifat persuasif atau egaliter. Kita bisa menemukan penggunaan kata-kata melimpah, adil, kemakmuran yang sebenarnya menunjukkan sikap yang ramah, inklusif, atau merangkul terhadap wilayah-wilayah yang diklaim sebagai bagiannya, atau dalam hal ini mengacu pada Sumatera. Nah, di luar dari konstruksi ruang oleh Aceh dan Minangkabau, sebenarnya ada konstruksi ruang dari perspektif Kerajaan Barus yang merupakan wilayah antara. Drakat dalam artikel ini juga menunjukkan bagaimana ruang dikonstruksi oleh Barus yang merupakan wilayah antara atau in between karena posisinya yang strategis di antara dua kekuatan besar yaitu Aceh dan Minangkabau. Dan dalam teks-teks Barus kita bisa melihat pengaruh
kedua kekuatan tadi turut tercermin. Barus dapat dibedakan atas wilayah hulu dan hilir, dan dari teks hulu dan hilir itu kita bisa melihat perbedaan yang signifikan. Misalnya dalam penggunaan kosakata, dalam teks hikayat Barus Hulu, lebih terlihat pola kekuasaan yang berpusat pada kendali dan kepemilikan. Contohnya kita bisa melihat penggunaan kata kuasa, perintah, dan sebagainya. Sementara dalam teks hikayat Barus Hilir, lebih ditekankan pada konsensus, kesetiaan, dan aklamasi kelompok. Sehingga kita menemukan contoh kata-kata misalnya sumpah, pakat, perjanjian, yang lebih mencerminkan konsensus itu sendiri. Nah, kontras antara Barus Hilir dan Hulu itu sebenarnya juga menunjukkan kontras antara pendekatan kekuasaan dan inklusi dalam kekuasaan politik, sebagaimana tercermin dalam teks Aceh dan Minangkabau yang sudah kita lihat sebelumnya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya konstruksi ruang Aceh dan Minangkabau itu juga dapat kita lihat dalam hikayat Barus yang merupakan wilayah antara yang terletak di antara keduanya. Dari artikel Drakat ini kita bisa melihat apa sih sebenarnya signifikansi penelitian ini. Kita bisa melihat pertama, bagaimana teks-teks kuno dapat dilestarikan, dikaji ulang, dan diberi pemaknaan baru, sehingga bisa memberikan pemahaman tentang persepsi lokal terhadap ruang dan tempat di Sumatera. Kedua, kita juga bisa melihat pemahaman tentang relevansi praktik-praktik komunikasi tertentu di dalam dan antar masyarakat Sumatera. Bagaimana hubungan antara pusat dan wilayah-wilayah pinggiran atau wilayah-wilayah kekuasaan misalnya. Namun demikian, penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan. Hal ini karena penelitian ini hanya berdasarkan sumber data yang terbatas. Jadi penelitian ini hanya menyentuh permukaannya saja dari sumber data yang ada dan model analisis yang mungkin diaplikasikan pada topik ini, pada topik persepsi lokal tentang tempat dan ruang Sumatera. Sebenarnya masih banyak teks lokal lain yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi lanskap Sumatera. Berdasarkan pembacaan artikel Drakat ini secara kritis, maka kita dapat mengambil simpulan setidaknya ada 4 poin penting dalam artikel ini. Poin pertama adalah ruang dan kultur politik. Di sini kita bisa melihat bagaimana analisis spasial dapat diterapkan untuk mengkaji kultur politik Sumatera dengan meneliti bagaimana tempat dan ruang diartikulasikan dan dipahami dalam teks-teks lokal. Dan di sini kita melihat bagaimana definisi spasial merupakan bagian penting dalam memahami otoritas atau penguasa. Selanjutnya, poin kedua adalah penyebutan nama tempat. Penyebutan nama tempat dalam teks-teks yang dikaji menunjukkan adanya dua pola interaksi yang berbeda antara penguasa dan subjek kekuasaannya. Nah, di sini ini kita bisa mengacu kembali kepada apa yang dinyatakan oleh Messi, bahwa makna ruang dan tempat itu bersifat relasional. Poin berikutnya adalah relasi spasial. Di sini kita bisa melihat bagaimana teks-teks itu menunjukkan bahwa definisi ruang Sumatera bergantung kepada penguasa dan pusat kerajaan. Kita perlu memahami bahwa tempat merupakan sebuah konstruksi dan bersifat relasional. Karena itu tidak perlu membedakan antara orang dan tempat. Dan Sumatera sebagai sebuah konteks geografis memiliki dampak mendalam terhadap cara pandang masyarakatnya dan bagaimana mereka mengaitkan dirinya dengan tempat dan berinteraksi dalam lingkup yang lebih luas. Poin yang terakhir adalah identitas tunggal. Dari sudut pandang geografis, sulit bagi Sumatera untuk mengadopsi identitas tunggal. Namun demikian, keterikatan masyarakat dengan lanskapnya turut membantu konstruksi identitas Sumatera. Demikian pemaparan kelompok kami tentang persepsi lokal terhadap tempat dan ruang berdasarkan artikel Jean Drakat, Inscribing Sumatra, Perceptions of Place and Space in Acehese and Minangkabau Royal Letters. Terima kasih dan sampai jumpa.